يا ربي يا نبي نديك دعني أنزل رجعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati, jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati, fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut di bunuh-bunuh kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum saat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kekapan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan, ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, Allah berkata, catatkan hamba-Ku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan diri dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah, ya, orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia, mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini, ya, lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak masih tidak tobat sebelum meninggal, sama jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa, nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya, kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada 2 riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal, ya, mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu a'lam bagaimana ini, yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini, hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan, Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi, kata ulama hadis, digabungkan keduanya, dipukul sampai diremukkan, dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu dunia ini akan dilalui, dia tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama. Berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan, kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa, teman-teman sekalian? Dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat. Misal, saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak? Kalau ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan. Kalau ada orang punya berlian besarnya seperti bola pingpong, kaya nggak? Rupanya ada juga bapak-bapak yang paham. Itu kaya luar biasa. Kalau dia punya berlian seperti bola basket, kaya nggak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas, makin jauh, kelihatan nggak? Orang yang perebutkan tanah 1000 kali 1000 meter, 1 hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Karena kalau dia naik pesawat hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? Gitu kan? Seorang mukmin tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat yang abadi, teman-teman. Akhirat yang abadi, kejar di sana.
Walad darul akhiratu lahiyal hayawan, kata Allah. Darul akhirah, tempat akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di akhirat, kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin masuk ke dalam surga, tidak ada capek, nggak ada gangguan orang, nggak ada sedih, nggak ada penyakit, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada masa anak-anak. Semuanya berumur 33 tahun dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit 27,5 meter. Dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 siku ke langit 17,5 meter. Gak lebih ya daripada itu, dan tidak pendek tidak tinggi. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir. Ini cuma dunia. Sampai orang beriman pun tahu kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa, matanya buta, telinganya tuli, tangannya, kakinya semua putus, gitu kan? Itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia. Begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhirat ditumbuhkan jasad yang baru, itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sebentar. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Saya mengambil pelajaran, ternyata tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim. Gak ada kata-kata terlambat. Bagi dia adalah sekarang, waktu dan tempat yang termudahkan, lakukan, gitu kan? Tidak usah kata-kata telat. Oh, saya sudah terlanjur dari dulu rusak. Oh, saya sudah terlanjur dari dulu tidak sholat. Saya dari dulu tidak begini dan begitu. Saya dulu pendusta. Itu dulu. Sekarang mau baik nggak? Itu yang penting. Kalau sekarang mau baik, Allah tidak akan lihat masa lalu kita kok. Bahkan Allah sangat gembira dengan tobat seorang hamba, kan? Jadi kita harus faham poin ini, teman-teman sekalian. Jadi memperbanyak amal soleh dengan tidak menunda kesempatan yang ada, itu sebuah poin yang luar biasa, prestasi dalam Islam. Dalam mengejar amal soleh ada dua pintu yang besar. Pertama, kita mengerjakan kebaikan, lalu kita ajarkan kepada orang lain kebaikan yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, kita meninggalkan kemungkaran, lalu kita melarang orang lain berbuat kemungkaran. Sampai kapan antum mau tunda di taubat? Sampai kapan masih menyisipkan dalam hidup kita kemaksiatan? Sampai kapan? Sehingga nikmat ibadahnya hilang. Biar dengar ayat, berusaha khusyuk mau nangis gak bisa, karena dosanya masih ada. Dia masih buka celah dosa. Sisa umur kita, saatnya hijrah. Sisa umur kita yang ada ini, sudah cukuplah yang lalu-lalu. Sudahlah. Oh, masa lalu dulu saya pernah begini, saya begini, baiklah. Tapi ada saatnya orang harus berubah. Dan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin beliau, syarat diampuni dosa besar ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, itu syarat pertama. Meninggalkan dosa itu seketika. Misal lagi bohong, berhenti. Lagi zina, berhenti. Lagi riba, berhenti. Yang kedua, menyesali. Menurut beliau sesali, merasa menyesal dalam hati, kenapa saya lakukan, kenapa saya terjerumus. Yang ketiga, janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Bertekad, salah satu luput tidak diterima taubatnya. Jadi misal ada orang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya sudah taubat tahun lalu, kok tahun ini saya ulangi dosa, apakah diterima lagi taubat saya? Maka saya bilang, kalau taubat anda yang tahun lalu nasuha, betul-betul meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya, betul-betul itu sudah dilakukan, diterima taubatnya pada saat itu. Kalau sekarang lemah iman